Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala SDN Kalibutu. Saya hormati pula Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN 1 Kalibutu, serta tak lupa kepada anak-anak semua, perwakilan siswa dari kelas 4, 5, dan 6 yang sangat berbanggakan. Alhamdulillah, puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 18 Maret 2024, kita semua bisa berkumpul, yakni dalam rangka diskusi pemetaan aset sekolah. Selanjutnya, sholawat dan juga salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita semua, baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita bisa mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, juga anak-anakku semuanya, mohon izin Bapak di sini, yaitu yang pertama ingin menyampaikan aksi nyata modul 3.2 di materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ini merupakan tugas nyata di pendidikan guru penggerak 9 yang sedang Bapak jalani. Yang baik, tentu saja yang pertama. Nah, ini kita akan membahas seputar aset utama yang ada di SDN 1 Kalibutu, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Ini merupakan sekolah kita tercinta, di mana Kalibutu ini adalah salah satu sekolah unggulan, bisa dikatakan begitu ya. Minimal ada di Pabedilan Timur lah, di mana untuk Kalibutu ini dengan aset-aset yang luar biasa. Nanti kita akan bedah sebetulnya Kalibutu punya aset apa saja. Nah, begitu ya. Nah, kemudian tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yang pertama untuk mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Jadi intinya membedah apa yang ada di sekitar sekolah seperti itu. Dan poin-poin pembahasannya itu menjadi 4 bagian yang saat ini akan dipaparkan. Yang pertama tentang sekolah sebagai ekosistem, kemudian pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan berbasis aset atau kekuatan. Kemudian yang ketiga atau pendekatan ABCD atau S-Based Community Development, dan yang keempat aset-aset dalam sebuah komunitas. Selamat datang Bu Haji dan Bu Fani. Ya. Nah, yang pertama sekolah sebagai ekosistem. Nah, Bapak dan Ibu guru
juga mungkin anak-anak semuanya terutama di kelas 6 itu sudah belajar tentang ekosistem terutama di materi IPA. Ekosistem dalam materi IPA itu kita sendiri adalah perpaduan ya antara faktor biotik dan abiotik, di mana biotik ini adalah faktor hidup atau yang berisi tentang makhluk hidup dan abiotik adalah makhluk yang tidak hidup, di mana dari ekosistem ini terjadi pola hubungan yang saling menunjang sehingga terjadi yang namanya kondusivitas di situ di dalam lingkungan tersebut. Nah, begitupun dengan sekolah. Sekolah jika dikatakan sebagai sebuah ekosistem, maka sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan faktor abiotik yang tidak hidup. Nah, kedua unsur ini berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah di sini, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Nah, kemudian apa saja sih yang namanya faktor biotik? Nah, ini ya Bapak Ibu semua juga anak-anakku, faktor biotik ini ada murid, kepala sekolah, guru, staf ya. Staf ini berarti semacam Pak Alim ya, Pak Ujang, itu juga penting gitu kan. Ada Bapak pengawas, Ibu pengawas, kemudian orang tua kalian, masyarakat sekitar, dinas dan pemerintahan daerah. Ini adalah faktor biotik. Jadi faktor manusianya seperti itu. Nah, sedangkan abiotik yang tidak hidup apa? Nah, bayangkan kalau kita sekolah cuman ada manusianya, tidak ada gedungnya, tidak ada ruangannya, ya nggak akan jalan. Maka dibutuhkan juga yang namanya faktor abiotik di sini. Yang paling pertama mungkin keuangan. Kemudian ada lainnya sarana prasarana, juga lingkungan alam juga mempengaruhi. Ya, kita ada di lingkungan daerah pesisir, tentu saja akan berpengaruh terhadap aktivitas kegiatan lingkungan sehari-hari. Beda dengan teman-teman kamu mungkin yang sekarang ada di daerah gunung gitu kan, mungkin berbeda lagi lingkungannya dan seterusnya, gitu ya. Jadi ada faktor biotik dan abiotik. Pertanyaan, manakah hal-hal berikut ini yang termasuk faktor biotik? Ada guru, pengawas, meja, OPS, papan tulis, pesawahan. Mana yang biotik itu? Guru, oke. Terus? Pengawas. Terus? OPS itu apa? Mungkin ada yang bingung. Operator sekolah. Ya. Nah, udah ya? Kalau yang lainnya itu. Contek ya. Lulus ya. Berikutnya, kita akan membahas tentang pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Pendekatan itu sendiri apa? Pendekatan ini dapat dikatakan sebagai cara pandang atau cara berpikir kita untuk melihat sesuatu. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis aset atau berbasis defisit berarti bagaimana kita memandang sumber daya sekolah ini. Apakah dianggap sebagai kekuatan atau malah sebagai kekurangan? Nah, tentu di sini ada dua poin besar di sini. Ada yang namanya pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Satu contoh misalkan begini. Dalam satu waktu kita ingin mengadakan sebuah pentas seni misalkan. Dikatakan ketika Pak Kepala rapat, silakan Bapak Ibu kita ada pentas seni besok atau minggu depan kita laksanakan. Kalau berpandangannya adalah kekurangan, aduh Pak, biayanya mahal, aduh Pak, ini itu pasti banyak alasan. Tapi kalau berpikirnya adalah aset kekuatan, oke Pak siap. Kalau sekolah misalkan tidak ada keuangan, kita pakai seadanya dulu, bisa pakai meja lah, bisa pakai apa lah. Artinya di sini cara pandang kita tentu akan berbeda seperti itu ya. Baik, kita lanjut sedikit satu-satu kita bahas. Nah ini. Betul tadi dikatakan kalau berbasis kekurangan itu maka kita akan melihat kekurangan yang ada. Kita itu selalu mengeluh dengan apa yang kurang dari diri kita maupun di sekolah kita. Ya misalkan di sini kita mengeluh banyak fasilitas yang tidak berfungsi, buku ajar tidak lengkap atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium misalkan. Nah jika kita bercara pandang seperti itu maka di sini akan mendorong cara pandang negatif sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Ini jika dibiarkan secara tidak sadar akan membuat kita tidak nyaman nantinya ketika melaksanakan sesuatu.
Berbeda halnya dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Ini dikembangkan oleh Dr. Catherine Kemmer, ya, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Ini merupakan beberapa cara pandang praktis mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Jadi lebih berpandangan adalah melihat sesuatu sebagai aset atau kekuatan, sehingga pada akhirnya ini akan menjadi hal yang positif. Nah, pertanyaan lagi, menurut Bapak Ibu atau anak-anak semuanya, sebaiknya kita menggunakan pendekatan yang mana kalau begitu? Apakah yang A berbasis kekurangan atau yang B berbasis aset atau kekuatan? Aset atau kekurangan? Nah, berarti kita berpandangan seperti ini yang betul, ya, yang kita pilih. Ya, tepuk tangan lagi semua. Baik, berikutnya. Nah, sekarang ada lagi yang namanya pendekatan ABCD. Bahasa Inggris ya, ABCD. S Based Community Development. Nah, apalagi Pak ini? Nah, ini adalah cara pandang kita, yaitu pendekatan yang disebut juga dengan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA dalam bahasa Indonesianya, ya. Merupakan satu kerangka kerja yang dikembangkan oleh John McKnight dan Jordi Kressman, di mana keduanya adalah pendiri dari ABCD di Institute Northwestern University Amerika Serikat. Nah, ABCD itu dibangun dari kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan hasrat yang dimiliki oleh sebuah anggota komunitas, kemudian kekuatan perkumpulan lokal maupun dukungan positif dari lembaga lokal yang menciptakan kehidupan komunitas yang berkelanjutan. Jadi ini lebih mengoptimalkan sebuah kerjasama dari sebuah komunitas. Nah, sekolah adalah bentuk kerjasama dari komunitas, di mana di situ ada guru, kepala sekolah, murid, bahkan juga orang tua murid. Itu harus bisa saling bekerja sama. Nah, di sini PKBA menekankan pada nilai, prinsip, dan cara berpikir tentang dunia. Jadi lebih melihat pada sebuah kapasitas kemampuan dari sebuah komunitas untuk bisa menjadikan satu sebuah kekuatan. Nah, jika ini dipraktekkan di sekolah, tentu saja sekolah ini akan menjadi sekolah yang produktif, di mana orang-orangnya, isi-isinya itu adalah orang-orang yang berpikiran adalah positif. Jadi guru, kepala sekolah, bahkan murid juga sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang ada nantinya. Itu harapan kita bersama, tentu saja. Nah, pertanyaan lagi, pendekatan ABCD disebut juga dengan istilah apa tadi? Itu istilah bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia PKBA. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, sekarang kita membahas dalam sebuah komunitas itu sendiri, apakah mempunyai aset yang tadi kita bahas. Komunitas harus membahas aset. Lalu aset itu sendiri apa saja sih, Pak? Nah, ini aset itu menurut Green dan Hines itu memetakan 7 aset utama yang disebut sebagai modal utama. Jadi ada 7, ya. Ada 7 modal utama. Ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan kembali sumber daya yang menjadi aset sekolah. Nah, 7 modal di sini terbagi menjadi yang pertama modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal agama dan budaya, serta modal politik. Jadi ada 7 yang dimiliki setiap komunitas. Dalam arti di sini sekolah. Nah, ini memetakan 7. Kita bahas satu-satu. Modal manusia. Apa sih Pak yang namanya modal manusia ini? Merupakan sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Dalam hal ini modal manusia itu siapa? Ada guru, ya kan? Ada kepala sekolah, ada anak-anak, murid maksudnya, ada lingkungan sekitar juga, ada pengawas, orang tua, dan lain-lain. Kemudian ada modal sosial. Ini dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat di sini, yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Juga di sini ada unsur trust ya, dan jaringan atau networking. Nah, modal sosial di sini kita apa? Hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan. Tentu saja ini akan berpengaruh. Bayangkan jika di sekolah tidak ada sosial di situ.
siswanya sering ribut, gurunya menggibah baik, ya kan? Apa yang terjadi? Tentu saja cara hubungannya tidak akan sehat. Nah, ada modal fisik. Nah, kalau modal fisik lebih simpel lagi melihatnya. Apa? Ya sarana prasarana. Ya di sekolah kita bisa melihat ada gedungnya, ada kantornya, ada kelasnya, ada bangku, ada meja, bahkan ada fasilitas wifi. Ini yang tidak semua sekolah punya, gitu kan? Laptop, infocus ini yang kita pakai, ini merupakan satu aset atau modal. Nah, kemudian lingkungan. Nah, lingkungan kita juga bervariasi kalau kita lihat di sini. Ya, kita dekat dengan perumahan, dekat dengan sawah, bahkan dekat dengan sungai. Walaupun secara itu kita juga beresiko ya, seperti kemarin kebanjiran, itu resiko kalau kita dekat dengan lingkungan sungai ya. Bahkan kita sekarang dekat dengan mall. Tuh, lihat di Celuduk ya. Ada juga pabrik, waduh, ini luar biasa. Sekolah kita itu dekat dengan apa saja. Gunung juga dekat, ya 1 jam 2 jam ya. Dekat sekali. Oke. Nah, kalau modal finansial ini berhubungan dengan keuangan. Aset sekolah kita dengan jumlah murid sekitar 350 itu merupakan salah satu sekolah besar. Ya, sekolah besar yang ada di Kecamatan Kabelilan dengan aset yang besar juga, dengan potensi keuangan yang besar juga, sehingga alhamdulillah sejauh ini bisa dikelola sedemikian rupa sehingga bisa berdampak baik kepada guru, murid maupun kepada sekolah. Dan yang terakhir ada modal agama dan budaya. Ya, kalau di sini kita alhamdulillah juga lingkungannya adalah agamis. Kenapa? Kalibuntut ini ada diapit oleh berbagai pesantren di sini. Ada Rodatut, ada Anatut, juga ada Anaja, bahkan ada Anasuha, Aridwan dan lain-lain. Sehingga kultur masyarakatnya juga adalah masyarakat yang agamis. Ini luar biasa ya. Budaya juga termasuk budaya yang homogeng di sini ya. Artinya budayanya Jawa di sini. Tapi mungkin sebagian yang di sana Kalibuntut bagian Anjur ini mulai heterogen. Kenapa? Mulai berbeda karena masuknya pendatang dari luar yang merupakan pekerja laundry. Banyak yang dari Jakarta, dari Jawa, Timur, Bandung, bahkan dari luar Jawa juga. Dan ini mau tidak mau kita harus beradaptasi ya. Oh iya, yang terakhir satu lagi, modal politik. Nah, kalau modal politik ini adalah dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis. Sebagaimana Pak Kepala Sekolah memberikan kebijakan, ini akan berpengaruh terhadap sekolah. Juga hubungan kerjasama antara sekolah dengan pihak-pihak lain juga akan berpengaruh. Dengan pemerintah desa, dengan pegiat kesehatan di Puskesmas, dengan kepolisian dan lain-lain. Ya, nah, jadi oke, kita ke pertanyaan. Tadi sudah ada berapa? 7 aset utama atau modal dalam sebuah komunitas. Kalau begitu sebutkan lagi, yang 7 itu apa saja? 1, 2, 3, 4, ya 5, ke bagian intinya, bahas atau diskusi tentang identifikasi dan pemetaan aset utama di SDN 1 Kalibuntut. Kita mulai bedah dari manusia dulu. Jadi nanti mohon notulen ya, mohon bantuan notulen kepada Ibu Asri aja. Bantuan notulen. Ya, yang pertama modal manusia kita apa saja coba Bapak Ibu? Kita duduk dulu ya. Tenaga pendidik. Gurunya ada berapa? Ada guru 12. 14 sekolah 1. Ya, guru 12 sekolah 1 ya. Operator 1. Jaga 1. Kita bedah lagi lebih detail. Apa yang menjadi kekuatan dari informasi kita? Kalau sekolah kita lihat, Pak Kepala Sekolah adalah lulusan guru penggerak angkatan 7. Tepuk tangan dulu. Sekarang beliau sedang mengikuti diklat calon pengajar praktik, ini lebih tinggi dari CGP. Dan ini tidak semua orang dapat.
baru bapak satu-satunya. Ini merupakan aset bapak. Kita dipimpin oleh orang yang tepat. Mudah-mudahan dengan pengalaman bapak nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Sepakat ya? Tadi Pak Kepala Sekolah. Kemudian guru. Wah, kalau guru kita bedah yang udah sertifikat pendidik berapa orang? 7 ya. 7. Kemudian ada lagi yang sudah PPG berapa orang? PPG ya, CGP ya. Nah, ya ada Bapak dengan KPI. Ya. Nanti dengan Bu Eka tuh. Nanti kalau aja ada 3. Itu merupakan aset. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk sekolah. Yang lainnya, guru yang lain apa? Siswa? Iya, siswanya. Udah dibimbing nurut-nurut. Oh ya, komite, betul. Boleh bilang komite Pak, komite bahannya baik banget ya. Iya. Komite juga merupakan satu aset. Kenapa? Karena sejauh ini Pak Komite bisa mendukung program sekolah. Itu aset. Muridnya bagaimana? Apakah aset juga sih muridnya? Baik-baik ya kamu? Sudah dibimbing, gampang diarahkan, sehingga akhirnya apa? Bisa berprestasi. Mulai moto kita sakabu, kreatif, berprestasi. Bikin ini untuk Apia dan kawan-kawan itu bikin terharu. Dalam murid datang ke rumah tidak disuruh, tidak apa. Semangat, Pak, bantu. Alhamdulillah. Luar biasa, padahal sih aku oke ya, kita jadi aset. Aset dicatat ya. Sosial. Nah, kalian dulu bagaimana sih keadaan sosialnya? Bagus. Ya. Apa lagi? Ada yang berusaha di sini? Apa kamu siswa nih? Sering tukaran? Orang tua murid selalu mendukung. Betul Bu Haji, orang tuanya juga mendukung. Kalau ada kegiatan store, ikut, piknik, ikut, Adanya kolaborasi. Nah itu, kolaborasi lewat apa Bu medianya Bu? Biasanya lewat grup ya, WhatsApp di situ. Iya, ada kolaborasi kerjasama lewat grup WhatsApp. Semua punya grup WhatsApp kan di kelas? Itu merupakan jaringan komunikasi dengan orang tua. Ya kalau ada tanya apa-apa di situ. Catat ya. Nah, modal fisik kita udah sekarang. Ruang kelas kita bangunannya bagus nggak? Alhamdulillah ya. Dibandingkan dengan tetangga. Atau yang jauh di sana kalau kata Pak Kepala. Ya kalau di foto tuh nggak sih estetik katanya. Alhamdulillah bukan kita menjelekkan sekolah lain, tapi kita bersyukur kali buntu memiliki sekolah yang luar biasa dalam kondisi bagus ya. Ada tempat parkir. Oh, tempat parkir betul Bu Haji. Bagus. Ada tempat parkir tuh di sana. Ada Yang wifi. bisa digunakan juga buat kegiatan ya. Apalagi Bu Haji tuh? Ada wifi. Iya, bisa wifi ya. Ada WC. Kalau nggak ada WC bingung. Iya. Ada apa nam? Kulkas. Bisa dibawa ke kelas 6 ya. Dekat dengan masjid ya. Betul, ada balai desa juga ya. Jadi lokasinya Airnya tuh, air. betul. Kita ini air melimpah Bapak Ibu ya. Ada kerjasama dengan Pamsimas, salah satu modal proyek kita nanti itu, sehingga kita bisa memanfaatkan untuk kebutuhan air bersih. Alhamdulillah. Itu ya. Nah, lingkungan nih. Bagaimana kali butuh ini? Ya. Dekat dengan jalan raya, betul. Bayangin, kalau kamu sekolahnya dari jalan raya, jalan kaki lagi. Masuk ke gang kayak sekolah di sana tuh sudah resmi ya. Nggak kelihatan di jalan kan? Kalau ada orang nanya sudah resmi di mana sih? Bingung. Dia sekolah di sana. Iya. Kalau ini paling gampang.
Ya, belokan, mentok masjid, mentok balai desa, sekolah. Iya. Berada di pemukiman. Nah, pemukiman juga betul. Bayangin kalau kanan kiri kita sawah, kebun. Kamu juga jajan tinggal menclok, pulang ke rumah tinggal menclok pada dekat ya. Apalagi? Dekat balai desa. Ya, tadi ya strategis ada balai desa, masjid, bahkan ada apotek juga di situ dekat ya. Satu apotek. Hebat lah, luar biasa. Iya. Tapi bagaimana tadi yang dibahas di awal? Apakah merupakan aset? Aset. Itu kita nanti bisa kerjasama sebetulnya. Kita bisa datang ke sana untuk mengenal jenis-jenis profesi ya. Ini terutama materi dasar nih di fase B kalau nggak salah ya, kelas 3-4. Ada tuh pengenalan profesi atau malah di fase A, kelas 1-2. Ya. Bagaimana profesi ini dikenalkan? Ini loh ada pegawai pabrik, ada nelayan, ada petani dan lain-lain. Oke, kita lanjut lagi. Nah, finansial ini. Kalau finansial tadi juga sudah dibahas sedikit ya. Kita dengan jumlah murid 350 menjadi sebuah aset sebetulnya. Nah, apa dari dana bos tentu saja. Luar biasa dana bos kita. Nah, selain dana bos juga sebetulnya ada dana-dana lain. Nah, apa aja Pak di kita? Minat berbagi. Iya, tepuk tangan dulu wajib. Ada kelompok lunak lah istilahnya. Ini istilahnya macam-macam ya anak-anak perlu diketahui. Kalau di sini namanya kelompok Jumat. Kalau di sana mungkin impak Jumat. Ada lagi mungkin apa lagi. Intinya sih sama. Jadi setiap hari Jumat kita mengeluarkan sedikit uang yang kita punya secara ikhlas untuk digunakan dalam rangka peduli terhadap sesama. Ketika sakit, kamu ditengok dari uang apa? Gitu. Ada teman yang membutuhkan, butuh bantuan ya dari itu dan ya. Jadi kita cukup 2 aja ya. Tabungan bagaimana? Bisa masuk? Masuk. Tapi tabungan itu sifatnya hanya pinjaman untuk kebutuhan operasional, bukan jadi aset utama sebenarnya. Kalau aset utama bahaya. Tabungan digunakan untuk sekolah gitu ya. Jadi ada pelurusan sedikit. Nah, kalau agama budaya nih, kita tadi sudah juga dibahas, lingkungan kita adalah kulturnya agamis, betul ya? Rata-rata anaknya bisa ngaji di sini, karena selain di sekolah juga belajar di rumah, di musola, di pesantren dan lain-lain. Iya. Apalagi kulturnya, masyarakatnya homogen, ya bahasanya sehari-hari sama, kan itu jadi satu aset. Iya, budayanya sama gitu kan. Pembiasaan budaya 5S. Tuh, di kita ada tuh yang namanya 5S, betul. Apa sih 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Pas. Ulangi dong. Tuh. Ketemu sesama teman, senyum. Dengan ibu guru, senyum. Gak kan salah. Assalamualaikum. Apa kabar Bu? Kan? Kalau kata video, nggak apa-apa kalau sama-sama ibu. Kalau sama yang bapak-bapak jangan. Oke, ada budaya 5S dan lain-lain ya. Kebiasaan juga kan ada jumanji, ada subset, wah itu luar biasa. Iya, Sabtu sehat. Ini jumanji itu sudah di copy paste nih, diadaptasi dari beberapa sekolah. Ada jumanji, ada jumber, jumat berkah, ada apa lagi lah. Jumso, apa lagi? Ada lagi yang menarik, sasasu mama ada tuh. Sabtu sehat, sholat, makan bersama. Ada tuh, aneh-aneh aja nama program. Ini yang politik nih. Jadi bagaimana kalau politik di kita? Alhamdulillah kita punya bapak kepala yang bijaksana. Ya. Semua mengakomodir kebutuhan sekolah. Pak guru, bu guru butuh apa? Ekonomi. Bahkan kalian juga siswa didukung sama pak kepala, betul nggak? Bapak kepala luar biasa. Nah, kerjasama sekolah dengan yang lain bagaimana? Dengan pemerintah desa contohnya ada gedung ya, ada gedung ruangan yang dipakai oleh Pak Kepala itu adalah aset kerjasama dengan desa. Juga dengan Pamsimas ini ya,
yang apa namanya air bersih. Iya. Nah, kemudian dengan petugas kebersihannya, ya, Iya. iya, kita bisa membuang sampah ke tempat pembuangan sampah dan lain-lain, banyak lah, ya. Jadi ini luar biasa. Jadi sudah tuh ada 7 sebetulnya sekolah kita termasuk sekolah yang luar biasa. Ada lagi tambahan? Oke. Nah, jadi begini, ya. Melalui identifikasi dan pemetaan aset yang dimiliki sekolah ke dalam 7 modal utama, diharapkan nanti dapat lebih mengoptimalkan aset yang ada sebagai kekuatan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid, sehingga perlu adanya evaluasi dan perencanaan program secara kolaboratif agar lebih maksimal. Mungkin setelah ini Bapak, Mas PI ya, Pak PI dengan kepala sekolah dan Bapak Ibu guru akan merancang sebuah program khusus berdasarkan pemetaan aset tadi, jadi sebuah program yang bisa berdampak pada kalian nih murid-murid. Setuju nggak? Iya. Mau nggak? Mau tahu nggak? Mau. Siap nggak nanti melaksanakannya? Iya. Oh,